Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Elfaza akan menjelaskan tentang materi yang keenam, yakni alismu bin nadri ila tasghir. Nama dalam bentuk kecil. Nah, jadi kita akan mengawali dengan ta'rif atau pengertian dari isim tasghir. Isim tasghir adalah taghyiru yatra'u alismil mu'rab li ahadil aghradil atiyah. Perubahan yang datang pada kalimat isim mu'rab karena ada salah satu tujuan yang datang. Di situ tertulis dengan alismul mu'rab. Isim mu'rab itu adalah kata benda yang akhir katanya itu bisa berubah tergantung dengan posisinya. Jadi ketika berupa i'rabnya rafa, maka ia diharokati dengan doma, ketika nasab diharokati dengan fathah, dan ketika jar ia diharokati dengan kasroh. Jadi isim mu'rab itu lafadz yang harokat ujungnya bisa berubah. Di sini kita mempelajari isim mu'rab yang ada salah satu tujuan yang datang, yakni tentang pentasgiran. Tujuan dari pentasgiran yang pertama adalah latu ala sighoril hajmi, untuk menunjukkan kepada wujud yang kecil. Contohnya seperti naharun yang berarti sungai, ketika ditasgirkan menjadi lafadz nuhairun menjadi bermakna sungai yang kecil. Yang kedua, tujuannya adalah untuk at-tahqir, penghinaan. Contohnya seperti katibun menjadi kuwaitibun, penulis yang kecil. Unsur penghinaan di dalam lafadz kuwaitibun, contohnya seperti huwa kuwaitibun, dia penulis yang rendahan. Nah, di situ adalah contoh pentasgiran dari at-tahqir atau penghinaan. Kemudian yang ketiga, tujuannya adalah untuk takribuz zaman awil makan, mendekatkan waktu dan tempat. Contohnya seperti kubailun, yang berarti sebelum sesaat. Jadi waktu itu hanya sebentar, hanya sesaat saja. Tujuan pentasgiran yang terakhir adalah at-tadlil, memanjakan. Contoh ibnun, anak, menjadi bunayya, artinya anakku. Contoh ya bunayya tanzifu al-masahat al-khositabik, hai anakku, bersihkan ruanganmu. Itu merupakan contoh untuk memanjakan. Singkatnya adalah isim tasghir adalah perubahan isim mu'rab yang digunakan untuk menunjukkan wujud yang kecil, kemudian menunjukkan sebuah penghinaan atau merendahkan orang lain, kemudian mendekatkan waktu dan tempat, dan yang terakhir untuk memanjakan. Selanjutnya sighut tasghir. Nah, di sini akan dijelaskan tentang bentuk pentasgiran itu seperti apa, dan rumusnya pentasgiran itu seperti apa, dan wazan apa saja yang digunakan dalam pentasgiran. Yang pertama, ketika berupa lilismi sulasi, isim yang berupa 3 huruf itu menggunakan wazan fu'ailun. Isim yang rubai atau 4 huruf itu menggunakan wazan fu'ailun. Dan untuk isim yang humasi itu menggunakan wazan fu'ailun. Rumus pentasgiran ketika berupa isim sulasi maka menggunakan wazan fu'ailun. Contoh rajulun ketika ditasghirkan menjadi rujailun, anak laki-laki kecil. Contoh rujailun ini bisa masuk kepada tujuan yang berupa tahqir atau sebuah penghinaan. Ya rujailun, hai laki-laki yang kecil. Kemudian ada contoh Husainun, asal kata dari Hasanun yang berarti baik atau tampan, ketika ditasghir menjadi Hasan yang kecil dengan makna kiasan lembut atau penyayang. Namirun menjadi Numairun, macan tutul menjadi macan yang kecil. Zahrun ketika ditasghir kita menjadi Zuhairun, bunga yang kecil. Contoh ini juga masuk pada tujuan adalah latu ala sighoril jahmi, yakni menunjukkan suatu wujud yang kecil. Nah, kemudian dijelaskan lagi dalam isim sulasi, wa in kana lismu mu'annasan wa laisa fihi alamatu ta'nis, apabila isimnya berupa mu'annas dan tidak mempunyai tanda-tanda ta'nis, maka lahikos akhirahu ta'u ta'nis indal tasghir, maka akhirnya diberi ta'nis ketika ditasghirkan. Isim mu'annas itu adalah isim yang menunjukkan makna perempuan yang biasanya ditandai dengan tak ta'nis. Dan apabila di pentasghiran ini isim mu'annas ini tidak ada tanda-tanda ta'nisnya, ketika ditasghirkan akhir lafadznya itu ditambah tak ta'nis. Nah, contohnya seperti Hindun, ketika ditasghirkan menjadi Hunaidatun. Hindun adalah isim yang mu'annas menunjukkan nama perempuan Hindun. Kemudian Umun merupakan isim mu'annas karena menunjukkan makna ibu. Juga lafadz Syamsun ditasghirkan menjadi Sumaisatun. Selanjutnya, wa yu'amilu mu'amalata tsulats fi tasghiril asma alati hurufiyah asliyah salasatan wala aqats biha. Jadi ini masih dalam pembahasan isim sulasi yang menggunakan wazan fu'ailun. Nah, jadi berlaku juga pada wazan fu'ailun ini pada isim-isim yang huruf aslinya 3 huruf dan ada huruf tambahannya serta huruf tambahannya itu tetap dipertahankan.
Yang pertama adalah tambahan huruf tak taknis. Contoh syajarotun ketika ditasgirkan menjadi syujairotun. Hirotun ketika ditasgirkan menjadi hurairotun. Nah, di sini tak taknisnya tetap dipertahankan sesuai dengan huruf asalnya. Di sini hanya merubah bentuk kata yang mana harus mengikuti wazan fu'ailun. Begitu juga ketika ketambahan alif taknis maksurah pada lafaz Sa'da, Salma ketika ditasgirkan menjadi Sulaima dan Suaida, atau ketambahan alif taknis mamdudah, contohnya seperti khotro'a dan sohro'a ketika ditasgirkan menjadi Suhairo'a, Hudoiro'a, dan ketika tambahannya berupa alif dan nun, Usmanu dan Sulaimanu ketika ditasgirkan menjadi Sulaimanu dan Usaimanu. Demikian juga jamak taksir dengan wazan af'alun diperlakukan seperti isim sulasi ketika ditasgirkan. Kita langsung ke contoh seperti Anharun menjadi Unaiharun. Anharun adalah jamak taksir yang mengikuti wazan af'alun, yang mana ketika pentasgirannya itu mengikuti wazan fu'ailun, maka menjadi Unaiharun. Begitu juga lafadz ashabun yang berupa jamak taksir, maka ketika ditasgirkan menjadi lafadz usoihabun. Selanjutnya pentasgiran isim rubai menggunakan wazan fu'ailun. Contoh manzilun masnaun ditasgirkan menjadi musaini'un dan munaizilun. Di sini terdapat ketentuan lagi, yakni wa yu'amilu mu'amalatar rubai fi tasghiril asma allati hurufiyah asliyah arba'atan wa lahaqat biha. Dan juga diperlakukan sebagai isim rubai dalam hal pentasgiran, yakni isim-isim yang huruf aslinya 4 huruf yang ujungnya diberi tanda-tanda taknis, alif taknis mamdudah dan alif nun zaidah. Langsung ke contoh tak taknis, misbahatun, mistorotun ketika ditasgirkan menjadi musaitorotun dan musaibahatun. Ini merupakan isim rubai memiliki 4 huruf dan memiliki tambahan tak taknis, maka wazan pentasgirannya mengikuti wazan fu'ailun. Begitu juga pada contoh alif taknis mamdudah arbi'a'u ketika ditasgirkan menjadi uraibi'a'u. Kemudian contoh alif dan nun tambahan, contohnya seperti za'faronu ketika ditasgirkan menjadi zu'aifaronu. Semuanya ini mengikuti pada wazan fu'ailun, berlaku pada isim yang rubai atau yang asalnya memiliki 4 huruf. Selanjutnya pentasgiran pada isim yang humasi mengikuti wazan fu'ailun. Contoh usfurun dan misbahun itu ketika ditasgirkan menjadi musaibihun dan usaifirun. Kemudian berlaku juga pada yusaghiru mathaniyah alif zaidah aw harfu ilah. Ini merupakan kaidah tambahan terkait isim mu'tal yang ditasghir. Nah, jadi maksud mu'tal itu adalah mengandung huruf-huruf yang lemah di dalamnya seperti wawu, ya, alif. Nah, ketika isim yang huruf keduanya berupa alif tambahan, maka ketika ditasghir alif tambahan tersebut dirubah menjadi wawu. Contoh katibun dan salimun ketika ditasghirkan menjadi suwailimun kuwaitibun. Alif pada lafaz setelah kaf itu diganti menjadi wawu. Selanjutnya apabila isim yang huruf ketiganya adalah huruf ilat yang ditasghir, maka huruf ini diubah ke bentuk aslinya. Ketika ditasghirkan, alif pada lafaz babun dan nabun ini diubah ke bentuk asalnya, yakni buwaibun dan nuyaibun. Ketentuan yang terakhir, tasghiru masalah satun huruf ilat. Tasghir isim yang huruf ketiganya berupa huruf ilat. Idza sughira mathalah satun harfu ilat udghima harful ilat via tasghir. Apabila isim yang huruf ketiganya berupa huruf ilat, ketika ditasghirkan huruf ilat tersebut diidghamkan ke ya tasghir. Contohnya kitabun aso karimun ditasghirkan menjadi kutayibun usayyatun dan qurayimun. Demikian yang dapat saya sampaikan. Materi ini memang cukup berat dan butuh pemahaman lebih dalam. Namun saya yakin dan kesungguhan dan semangat belajar kita semua insya Allah bisa dipahami. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.